Lalu kata Yesus, Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Pernahkah saudara merasa frustasi karena pelayanan yang kita lakukan tidak segera menunjukkan hasil seperti yang kita harapkan? Kita yang menjadi penatua, kita yang menjadi pengurus komisi, kita yang menjadi aktivis, kita sudah melayani begitu lama, namun komisi kita seolah tidak mengalami pertumbuhan. Tidak sedikit orang yang melayani Tuhan merasa kecewa, pesimis, bahkan frustasi, karena setelah bertahun-tahun berkutat dalam pelayanan, belum juga melihat hasil pelayanannya. Bahkan tidak jarang yang terjadi adalah saling menyalahkan. Menyalahkan pihak ini, menyalahkan pihak itu, menyalahkan orang ini, menyalahkan orang itu, dan berkata bahwa sumber daripada ketidakpertumbuhan itu adalah orang-orang tertentu. Mengapa bisa demikian, saudara? Mengapa bisa orang frustasi di dalam pelayanan? Hal ini biasanya terjadi karena menganggap bahwa keberhasilan atau kesuksesan pelayanan adalah semata-mata karena pekerjaan atau usaha sendiri. Apalagi mengukur keberhasilan pelayanan dari hasil besar atau kecilnya pekerjaan yang dilakukan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan agar kita tidak merasa kecewa, apalagi frustasi. Perkembangan kerajaan Allah, kesuksesan pelayanan sepenuhnya merupakan pekerjaan Allah, tidak bergantung usaha manusia. Manusia dapat berupaya, tetapi pertumbuhan atau perkembangannya tergantung sepenuhnya pada karya Allah. Dan tugas kita bukan menumbuhkan, tetapi di dalam Markus 4 ayat yang ke-26 dikatakan, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Tugas kita adalah menaburkan benih, bukan menumbuhkan benih. Banyak pelayan Tuhan menjadi frustasi karena berpikir bahwa dialah yang menumbuhkan. Sementara Alkitab katakan kita adalah yang menaburkan benih yang adalah firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu sudah kita beritakan? Atau kita hanya sibuk melakukan kegiatan? Banyak pelayan menjadi frustasi karena hanya menyelesaikan kegiatan pelayanan, tetapi tidak pernah memberitakan firman. Sesederhana apapun firman yang kita beritakan, firman yang kita katakan, firman yang kita ajarkan, firman itu bekerja secara tersembunyi dan rahasia, tak terlihat mata. Allah akan membuat benih firman yang didengar setiap telinga dan tertanam dalam pikiran, jadi bertumbuh dalam kehidupan orang yang mendengarnya. Tidak ada orang yang tahu, saudara, bagaimana firman itu bisa berproses hingga kemudian bertumbuh dalam hidup seseorang. Hanya Allah yang mengetahuinya. Maka ketika kita mendengar firman Tuhan, firman itu akan bertumbuh tanpa bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Secara tersembunyi firman Tuhan itu berkuasa mengubah hidup kita, merubah pikiran kita,
merubah hati kita, merubah kehendak kita. Tak heran jika kita mengalami bagaimana firman itu menegur, firman itu menantang, firman itu menghibur, dan firman itu menguatkan kita. Karena itu saudara, bila kita memberitakan firman Tuhan, sesederhana apapun, kita tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh firman pada diri orang yang kita beritakan. Tetapi bagi kita yang adalah hamba Tuhan, bagi kita yang adalah guru-guru sekolah minggu, yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam jumlah yang lebih besar, memang kita harus bertanggung jawab penuh di dalam mempersiapkannya. Apakah kita sudah mempersiapkan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang takut akan Tuhan, atau sekedar kita hanya menyelesaikan tugas dan pekerjaan? Tetapi bagi kita yang adalah jemaat biasa, sependek apapun firman yang kita beritakan, kita tidak perlu mencemaskan apakah orang mau mendengar atau justru malah menolak firman yang kita nyatakan. Yang penting adalah beritakanlah firman kepada sebanyak mungkin orang. Taburkanlah benih. Itu adalah tugas daripada setiap anggota tubuh Kristus. Lalu hasilnya, serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Tugas kita adalah menaburkan firman, dan Allah yang akan menumbuhkan firman itu. Jangan frustasi. Beritakan firman dengan benar. Biarkan Tuhan yang menjadikannya sebagai sesuatu yang besar seturut kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sekali lagi diingatkan Tuhan. Tak jarang kami frustasi di dalam pelayanan karena melihat hasilnya tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Tetapi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami bahwa tugas kami adalah menaburkan benih yang adalah firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Apapun bentuk pelayanan kami, maka di dalamnya kami bukan hanya menyelesaikan kegiatan, tetapi ada firman yang kami beritakan. Dan pertumbuhan itu adalah di tangan daripada Allah sendiri. Karena tolonglah kami Bapa, supaya kami memiliki hati yang memberitakan firman dimanapun kami berada. Siapapun yang kami jumpai, siapapun yang kami temui, bahkan di dalam pekerjaan pelayanan, ada firman yang kami beritakan di situ. Berdoa ya Tuhan untuk rapat eklesia pada malam ini, Tuhan kiranya menolong, menyertai, supaya melalui rapat remaja pemuda wilayah 5 ini, pada akhirnya ditemukan solusi-solusi dan pikiran-pikiran untuk menyatukan dan juga untuk terus membuat remaja pemuda wilayah 5 ini hidup di dalam kebenaran firman, dan Engkau juga yang akan menumbuhkan. Berdoa juga ya Bapa untuk saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang dalam keadaan lemah tubuh, untuk Bobo Naomi, biar kiranya Tuhan terus menggenggam hatinya sehingga tetap menaruh harapan, cintanya kepada Tuhan. Bapak Basar Subagio juga kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam iman kepadanya. Tuhan juga yang akan berkarya. Demikian juga Bapak Chia Tong Ho dalam segala kesederhanaannya. Bila iman itu yang bertumbuh dan makin kuat melalui setiap peristiwa yang dialami. Ibu Leli Susanti juga kami doakan Bapa, biar kiranya juga Tuhan menolong bahwa di dalam segala kesederhanaan itu tetap setia kepada Tuhan. Bobo Tong Siu Yin Bapa bersyukur Tuhan masih berikan ingatan yang jelas dan tajam, sehingga biarlah ingatan itu tertuju hanya kepada Tuhan sebagai sumber hidup. Berdoa juga untuk Ibu Goi Ing, kesetiaannya yang luar biasa. Dalam kelemahan fisiknya, kesetiaannya tidak pernah berubah. Biarlah Tuhan memberikan hati yang penuh damai sejahtera bersama dengan sukjuan dan berkat rohani yang dari surga yang menyertai. Bapak Reki Kusdiarto Bapa, yang juga belajar untuk setia di tengah segala pergumulan sakitnya. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang akan memberikan damai sejahtera kepadanya, sehingga dengan tetap percaya dan yakin berpegang teguh kepada Tuhan. Bapak Jakaria Lukman hamba-Mu bawa dalam doa, proses yang memang tidak mudah, tetapi kami percaya ada maksud Tuhan yang baik, supaya Bapak Lukman makin hidup di dalam iman.
Bapak Yudi Wirawan juga kami bawa Tuhan, kiranya Tuhan yang juga menolongnya, memberikan kekuatan juga memulihkannya, supaya makin pulih dan terlebih di dalam iman, bila makin bergantung penuh kepada Tuhan. Kuroni Bapa, berikan hati yang luas di dalam kesabarannya, karena kami percaya Tuhan punya maksud yang indah di dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.